Halo, selamat bertemu kembali. Sekarang adalah akhir Oktober 2025. Aku sudah lupa ini minggu keberapa di tahun ini. Tapi yang jelas, kita sudah memasuki bagian-bagian terakhir dari tahun 2025. Dan tentu saja, musim hujan sudah mulai menyelimuti seantero Indonesia. Sedikit banyak cuaca yang sering mendung dan gerimis itu mempengaruhi mood sih, terutama aku ya. Bahkan aku sampai kepikiran mau neliti komunikasi hujan apa ya, karena tiap kali udara atau cuaca mendung gitu gelap, kayak otomatis perasaan itu kayak ikutan mellow juga gitu, padahal tidak ada sebab apa-apa, apalagi kalau sedang ada sebabnya. Di kasusku sekarang penyebabnya mungkin rindu. Ya, aku merindukan orang-orang terdekatku yang jauh di sana. Mari kita mulai review kegiatanku seminggu terakhir ini. Di hari Senin aku membuka minggu ini tuh sebenarnya dengan sangat ceria dan bahagia, karena presentasiku diapresiasi dan diterima dengan baik oleh dosen dan teman-teman. Jadi energiku cukup banyak tuh di hari Senin. Di hari Selasa kehidupan berjalan seperti biasa. Aku sampai sore gitu di kampus, ikut nugas juga di perpustakaan sama teman-teman. Oh ya, aku mulai kelas malam lagi dari hari Senin. Aku harus mengapresiasi itu sih, karena aku bersedia untuk terus mau belajar. Padahal gak mudah. Di hari Selasa itu bahkan hujannya cukup deras loh. Aku dari perpus kampus ke tempat kelas itu pakai jas hujan. Untungnya aku nggak mager, alhamdulillah. Di hari Rabu jadwalku seperti biasa paling penuh dari semua hari dalam satu minggu. Aku menjalaninya cukup enjoy karena kebetulan temanku itu ada yang mesen tempat di perpus, booking room gitu, dan tempatnya tuh cozy banget, bisa dipakai untuk take a nap sebentar. Jadi lumayan itu sih, bisa nge-save energi sebelum kelas-kelas selanjutnya. Kelas selanjutnya kan ada 2 lagi setelah aku kelas pagi. Nah, Rabu malam itu aku juga tetap ikut kelas. Ih, keren banget lah. Gak apa-apa kan ya, bangga sama diri sendiri. Hari Kamis, kesedihan mulai datang. Bukan mulai sih, langsung datang. Temanku meninggal dunia, teman sekantor. Dia memang sakit dalam 1 atau 2 bulan terakhir ini. Padahal sebelumnya gejalanya gak ada gitu, belum terlihat lah. Waktu aku kesini dia ikut ngantar dan sangat sehat. Aku gak bisa ngelawan rasa sedih sih di hari Kamis itu, sampai sekarang bahkan. Aku cuman ada kelas pagi hari Kamis, tapi karena kabar itu aku jadi murung seharian dan mencoba untuk selalu bersama-sama orang lain supaya rasa sedihku itu nggak terlalu kuat. Jadi aku ada JR, kegiatan untuk Jumat di jam siang gitu. Sambil nunggu itu aku di perpus aja berteman sama teman-teman. Terus habis JR juga aku makan bareng sama teman-teman dan bolos kelas malam supaya bisa bareng teman-teman. Sebenarnya kalau aku kelas juga bisa sih, tapi maksudku kan sama teman-teman juga.
sama orang lain juga, nggak sendirian. Tapi entah kenapa Kamis malam itu aku nggak bisa banyak mikir, sedih, kosong, tapi pengen sama orang-orang juga. Jumat, highlight kegiatanku di hari itu adalah kegiatan organisasi. Dimulainya dari jam 1 sih, aku kuliah dulu paginya. Kegiatannya berjalan dengan cukup lancar di luar kondisi hatiku yang tetap muram sebenarnya, tapi ya tetap harus profesional kan. Dan malam aku harus ikut rapat lagi meskipun secara online, dan itu membuatku juga harus bolos kelas lagi. Ya nggak apa-apa sih, sekalian istirahat juga. Hari Sabtu sebenarnya aku ada rencana mau yoga, tapi aku batalkan karena cukup memakan waktu. Tempatnya jauh by the way. Sedangkan aku punya plan utama, yaitu pindahan kamar. Itu bakal lumayan capek dan lama juga. Toh di hari Minggu aku punya rencana olahraga bareng sama teman. Jadi olahraga di hari Sabtu itu cuman jalan kaki sekaligus beli makan. Lumayan dapat 2000 langkah. Kalau weekday langkah segitu biasanya aku dapat dari naik turun tangga ke kelas, atau bolak-balik dari perpus ke musala, atau perjalanan dari atau ke tempat parkir. Hari Minggu agenda utamaku adalah jalan pagi sama kedua temanku. Lumayan banget dapat 10.000 hampir 11.000 langkah hari ini. Tunggu pegel-pegelnya deh besok. Di weekend ini aku berencana untuk tidak megang laptop sih, karena kalau nggak gitu nanti aku akan nugas terus yang mana tidak akan pernah habis sampai akhir semester, atau malah scrolling medsos terus-terusan. Aku nggak suka perasaan bersalah karena tidak produktif setelah scrolling. Rasa bahagianya juga tidak sebesar itu, jadi lebih baik gunakan untuk kegiatan yang aku tahu lebih bermanfaat bagiku. Ngomongin tentang pertugasan duniawi, sejak hari Senin kemarin itu sebenarnya minggu ini itu aku udah agak cukup free ya. Tugas-tugas besar udah kelelep tuh di minggu-minggu sebelumnya. Tapi ya tetap aja seperti yang aku ceritain tadi, minggu ini aku qadarullah ada kabar buka, jadi itu cukup memakan energi aku meskipun aku hanya pasif, tapi itu juga melelahkan. Dan ada satu kegiatan organisasi yang cukup makan waktu dan energi juga. Take away yang kedua adalah tentang kesedihan. Sebenarnya nggak literally tentang kesedihan aja, tapi ini tentang perasaan tidak nyaman. Saat rasa tidak nyaman datang, biasanya aku terbiasa untuk mengusirnya. Dimulai dari mengabaikannya hingga melakukan upaya untuk mengenyahkannya. Perasaan yang tidak nyaman ini, contohnya itu tadi sedih, duka, kecewa, not good enough, malas, cemas, atau sesal. Cara mengusirnya itu, aku kadang dengan scrolling sampai lupa waktu, kerja lebih keras biar gak kepikiran, atau berada di tengah keramaian. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa ketika perasaan tidak nyaman itu tidak diterima, ia akan berubah wujud dalam bentuk lain yang tidak kalah berbahaya. Misal, konsentrasi yang pecah, tidak optimal berkegiatan, gak nyambung saat ngobrol, hingga terlupa di beberapa bagian. Atau bahkan sampai pada level kita menderita penyakit yang gak ada sebabnya secara psikis, secara fisik maksudku, tapi lebih disebabkan oleh psikis atau biasa yang disebut dengan penyakit psikosomatis. Atau juga bentuk lain dari pengabaian perasaan tidak nyaman ini adalah
ledakan emosi ke orang yang tidak tepat. Ini tentu sangat berbahaya ya. Oleh karena itu, sekarang aku mencoba untuk memberi ruang dan waktu terhadap perasaan-perasaan ini. Aku mencoba menerima dan merasakan ketidakenakannya. Pada fase ini, aku mencoba mendengarkan apa pesan yang ingin disampaikan oleh jiwa. Batas waktu yang jelas kapan harus berhenti kutetapkan di awal. Usahakan untuk menepatinya. Rasa tidak nyaman kuberi panggung, tapi aku juga yang akan menghentikan pertunjukannya. Rasa tidak nyaman itu seperti sinyal alarm alami yang dimiliki naluri manusia. Ia menandakan ada yang tidak beres di dalam diri, ada api yang sedang menyala, ada kebakaran di sana. Saat kita mematikan alarmnya terus-menerus dengan distraksi, apinya nggak bakal padam. Mungkin rumahnya yang akan habis. Saat perasaan tidak nyaman diberi ruang dan waktu, jatah hadirnya suatu saat akan habis. Ia akan pergi saat kita memutuskan sudah cukup. Sebaliknya, saat kita menolak untuk merasa tidak nyaman, ia akan tetap menemukan jalan keluar yang mungkin malah akan jauh lebih mengganggu. Hati kita itu seperti langit yang bisa mengalami berbagai cuaca. Tidak selalu cerah, tapi juga terkadang mendung, kelabu, berawan, badai, hujan, petir, dan kilat menyambar. It's okay. Matahari akan terasa lebih berharga setelah musim dingin yang panjang.